Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk parameter harga Bitcoin sendiri cenderung ya ada sedikit recover, yaitu sekitar 0,30%. Tapi kalau kita lihat dalam time frame yang jauh lebih kecil, yaitu di area 1 jam, itu dia koreksi bro 1,15%. Sorry, 0,15% ya. Sedangkan kalau kita lihat untuk altcoin kali ini ya seperti ini bro ya, bisa kalian lihat sendirilah. Oke ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin udah mulai udah ada running profit nih ya, silakan taking profit. Bagi yang belum, sabar bro ya. Semoga dalam waktu dekat segera kalian mendapatkan income atau profit dari sektor kripto. Yang masih sangkut ya mohon bersabar, semoga dalam waktu dekat lekas kejemput. Nah, kali ini bro ada top 3 ya, ada top 3 koin yang berbasis AI teman-teman ya. Dan teman-teman ya tahu sendiri lah AI saat ini udah mulai melejit gitu ya. Nanti kalian disclaimer kembali, nanti dari ketiga altcoin ini bro yang menurut kalian prospek atau bagus silakan kalian bisa DCI. Tapi kalau menurut kalian nanti 3 altcoin ini nggak ada salah satu pun yang menarik perhatian teman-teman ya, kalian bisa cari altcoin lainnya. Oke, kita langsung gas. Nah, jadi di sini bro ada 3 altcoin AI ini berpotensi naik gila-gilaan di bulan Juni 2025. Amin, semoga saja ya. Tapi kalian harus tetap disclaimer lagi nanti. Nah, jadi di sini bro selain menjadi perusahaan ya, Nvidia ini selain menjadi perusahaan terbesar di dunia juga memegang peran penting gitu dalam pengembangan kecerdasan buatan, yaitu AI ya, artificial intelligence. Nah, karena dominasi di industri ini, token kripto yang terkait dengan AI kerap menunjukkan pergerakan harga yang tidak stabil setelah laporan keuangan triwulan Nvidia dirilis. Oke ya. Jadi di sini para investor pelaku pasar optimis menantikan hasil yang positif dengan proyeksi pendapatan mencapai 43 miliar lebih. Yang pertama ada Render bro ya. Render ini belakang ini ya kelihatan sedikit momentumnya, meskipun secara historis sering menunjukkan respon positif terhadap laporan keuangan. Saat ini diperdagangkan di kisaran harga 485. Nah, Render atau RNDR ya teman-teman ya, untuk saat ini dia di area 3,93 dolaran bro ya. Jadi kalau kita lihat dia ada persentase sedikit koreksi karena memang market dalam kondisi yang koreksi juga. Terus di sini kalau kita lihat dari segi supply itu totalnya bro ya, total sama maksimal kan beda. Oke, maksimal di area 644,16 juta. Totalnya itu ada sekitar 532 jutaan. Jadi kalau kita mengacu pada maksimal supply-nya di bawah atau under 1 billion teman-teman, kemungkinan harganya ya itu bisa cenderung mahal tergantung nanti perkembangan daripada proyek AI ini ya bro ya. Market cap udah lumayan besar, untuk holdernya udah lumayan banyak ya, sekitar 109 ribuan brother. Terus kalau kita lihat dari segi marketnya, dimana untuk marketnya ini udah lumayan banyak ya, seperti Binance ya, terus di sini ada Coinbase, oke ya. Jadi udah banyak juga marketnya ya, cukup aman lah ya untuk kita beli tipis-tipis gitu kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman nggak tertarik dengan ini, mungkin 2 altcoin lainnya bisa menarik perhatian teman-teman. Nah, untuk si Render ini bro diprediksikan bisa mencapai di level harga 5,44 dolar ya. Apabila hal ini terjadi bro ya, resisten ini berhasil dilewati, maka harga daripada Render itu bisa mencapai di area 6,36 dolaran, dan semoga itu bisa terjadi ya. Yang berikutnya adalah Artifact Supremacy Legacy Alliance atau FED ya, ini sempat kita bahas beberapa hari yang lalu bro ya. Cukup mantap juga ya untuk FED ini ya. Kalau kalian masuk dalam kategori beberapa waktu yang lalu bro ya, 3 atau 4 hari yang lalu sempat kita bahas ya, kalian udah profit bro, udah lumayan ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bro ya, untuk Fed ini belum berada di wilayah overbought jenuhnya. Jadi untuk Fed sendiri diprediksikan bro lumayan ya, untuk kenaikannya mungkin bisa sampai di range harga 1,48 dolar. Oke, mantap ya.
Nah, di sini kalau kita lihat untuk artifak ini atau FED ini ya bro, dia berada di area 0,82 harganya, under $1 juga. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dari segi marketnya terlebih dahulu. Kalau marketnya udah banyak ya bro, di market spotnya bisa kalian lihat sendiri ya, ada di Binance, Bybit, Coinbase, dan bursa-bursa lainnya. Jadi udah cukup komplit lah ya untuk koin ini. Terus kalau kita lihat dari segi overview dulu ya, kita lihat dari overviewnya, di mana data analitiknya ya, untuk volume dia naik 18%-an, untuk market cap naik 6% ya, under 2 billion. Terus kalau kita lihat dari total supply ya teman-teman ya, itu berada di area 2,71 billion. Nah, untuk circulating supply udah 90%-an lah ya, dia tersirkulasi di market. Nah, jadi kalau mengacu pada total supply-nya ini bro, atau maksimal supply-nya sama ya dengan total supply-nya, harga daripada FED ini kemungkinan kalau mencapai di area 1 sampai $5 sih masih possible gitu ya, mengingat supply-nya segini gitu bro ya. Sedangkan untuk supply-supply yang udah beredar 10 miliar dan seterusnya, itu harganya cenderung bisa mahal. Kita lihat saja ke depannya, semoga saja FED ini bisa naik lagi. Amin. Nah, untuk token ketiga itu ada si ELISA teman-teman, atau EI16 ELISA ya. Oke, jadi bisa kalian lihat sendiri lah ya, ada beberapa token berbasis ELISA ya bro ya. Tapi kalian harus pinter-pinter milih juga. Nah, kalau kita lihat dari marketnya, dia udah ada di Gate.io, HTX ya, terus ada di Coinex. Jadi marketnya masih kecil bro, marketnya masih sangat-sangat sedikit ya, masih kecil ini. Terus di sini nah bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi ada beberapa koin berbasis ELISA ini bro ya, kalau kita lihat. Nah, ini juga token ELISA bro. Nah, yang bagus yang ini kalau menurut saya pribadi loh ya, daripada yang tadi yo. Yang tadi kan masih ada 40 di belakang koma atau 30 ya. Kalau ini kan ada 20. Nah, kalau menurut saya pribadi rekomendasinya yang ini daripada yang tadi, karena ada yang bertanya bang, token yang ELISA ini yang mana gitu. Kalau saya yang ini bro. Oke. Nah, terus kalau kita lihat dari segi marketnya yang ini, itu kan udah ada di beberapa bursa ya kan, udah ada beberapa bursa seperti Bybit, Bitget, Max Global, Gate.io, HTX. Sedangkan kalau kita mengacu pada Tier 1 seperti Binance, dia belum ada di market spotnya ya. Di market spotnya dia belum ada. Kalau kita lihat dari perpetualnya, kemungkinan udah ada ya kan, seperti Binance, Kraken, KuCoin, ini udah ada market perpetualnya untuk ELISA ini. Jadi buat teman-teman semua ya, tetap disclaimer lagi, mana token yang akan kalian incer. Kalau kita lihat dari segi community-nya sih 80%-an ya, itu bullish terhadap token ini bro ya. Terus kalau kita lihat dari range supply-nya, oke, untuk total supply atau maksimal supply itu di area 1 billion 90 jutaan. Jadi prospek untuk ELISA ini menyentuh di area $1 mungkin possible ya. Ingat, kalau dia bisa masuk dalam kategori 20 besar atau 15 besar, maka harga daripada si ELISA ini akan cenderung mantap jiwa ya. Jadi buat teman-teman semua ya, tetap disclaimer lagi, ini ketiga altcoin yang diprediksikan berpotensi naik di bulan Juni. Semoga saja bro ya, semoga saja. Oke, mungkin ini dulu, tetap semangat dan salam.